Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Fasalatullahi wa salamuhu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini secara spesial saya akan memberikan saran untuk para jombloan dan jombloati, supaya para jombloan dan jombloati segera mengakhiri keadaannya dan memilih untuk menikah. Di dalam Al-Quran sudah jelas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Yang artinya, nikahilah olehmu wanita yang kamu sukai, mau 2, 3, bahkan 4 pun. Tapi fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Perintah ini jelas, saudara, bagi orang yang mampu berbuat adil, bahkan dianjurkan untuk menikah lebih dari 1, maksimal 4. Lalu apa alasan para jombloan jombloati untuk tidak menikah? Renungkan. Di dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW juga menganjurkan, tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umam wa la takunu karaha binatil nasara. Menikahlah kalian, karena aku, kata Rasulullah SAW, bangga dengan umat yang banyak. Jangan kalian seperti para pendeta-pendeta Nasrani. Mereka tidak mau menikah. Mereka membiarkan dirinya menjadi jomblo sejati. Itu dari dimensi sosial, saudara. Bagaimana dari dimensi spiritual? Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillah fil nisfil baqi." Apabila seorang hamba telah menikah, kata baginda Rasulullah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk separuh yang akhir. Artinya Allah telah menjamin bagi orang yang menikah itu separuh agamanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggallah kita berusaha menyempurnakan yang separuh berikutnya. Karena itu demi kesempurnaan iman, maka menikahlah, saudara. Karena jika tidak, Rasulullah SAW melarang kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nahan Nabi SAW at-tabattulah, bahwa baginda Rasulullah SAW sangat melarang umatnya untuk menjomblo, membujang. Karena itu segeralah menikah. Karena jika Anda tetap membujang, Anda tidak tahu bagaimana indahnya malam pertama. Anda tidak tahu bagaimana nikmatnya, indahnya kita bersendagurai dengan istri, lalu kita matikan lampu. Anda tidak tahu itu. Padahal itu adalah
sebuah keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan tidak bisa ditulis dengan emas dan tinta. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena di akhir cerita nanti saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat Anda sayangkan jika Anda tidak dapat mengikutinya sampai akhir. Pemirsa, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ada sebuah kisah yang menarik dari seorang ulama bernama Abu Abbas Ahmad bin Yaqub. Dia bercerita bahwa dia dalam tidurnya pernah bermimpi bertemu dengan seorang ulama besar yang sudah meninggal, namanya Ma'ruf Al-Qurhi. Di dalam mimpinya Abu Abbas Ahmad bin Yaqub bertanya kepada Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, "Ma sana'allahu bika?" Wahai Tuan Guru Ma'ruf Al-Qurhi, apa balasan Allah terhadap kesalehanmu? Maka dijawab oleh Ma'ruf Al-Qurhi, "Abahani Allahul jannata." Jelas Allah memberikan ganjaran yang setimpal dengan kesalehanku berupa surga. Ghaira anna fi nafsi hasratan. Tetapi ada satu hal yang membuat saya menyesal. Benar saya mendapatkan kenikmatan surga dengan segala keindahannya, tapi satu hal yang membuat saya menyesal, kata Ma'ruf Al-Qurhi. Apa kata beliau? Inni kharajtu minad dunya walam atazawwaj. Yang membuat saya menyesal, aku meninggalkan dunia ini dan aku belum pernah menikah, alias jomblo selamanya. Seorang ulama besar sudah mendapat kenikmatan surga, tapi masih merasa penasaran dan menyesal karena selama hidupnya dia tidak menikah, pemirsa. Karena itu, bagi para jombloan jomblowati, segeralah menikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan Anda jodoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.